Baik ya. Kita mulai. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana proses pembelajaran untuk mengklasifikasikan teks. Ya. Jadi seperti kita ketahui, mendeteksi pola terutama adalah pola-pola dalam teks itu merupakan bagian utama dari permasalahan dalam natural language processing. Nah, pola-pola yang dapat diamati itu biasanya berupa berbentuk struktur kata maupun frekuensi kata dan biasanya berkorelasi dengan aspek-aspek makna tertentu seperti misalkan jenis-jenis tenses kalau dalam grammar bahasa Inggris ataupun berkaitan dengan topik-topik. Nah, hanya permasalahannya bagaimana kita bisa mengetahui mana yang harus kita cari terlebih dahulu, kemudian aspek mana yang akan dikaitkan dengan aspek makna tertentu. Ya. Jadi untuk mengetahui itu, maka dalam materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita bisa mengidentifikasi fitur tertentu dari data bahasa untuk nanti kita gunakan dalam pengklasifikasian. Lalu yang kedua, bagaimana kita dapat membangun sebuah model bahasa yang dapat digunakan untuk melakukan tugas pemrosesan bahasa secara otomatis. Jadi di sini kita menerapkan teknik-teknik di dalam mesin learning. Kemudian apa yang dapat kita tarik kesimpulannya atau dengan kata lain yang bisa kita mining, kita pelajari polanya tentang bahasa dari model-model yang sudah dibangun tersebut. Jadi ada 3 poin utama yang nanti akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum masuk ke contoh-contoh ya penggunaan, seperti tadi yang saya diutarakan, bagaimana mengidentifikasi feature, ya, fitur, apa yang nanti akan kita gunakan untuk mengklasifikasikan, kemudian bagaimana membangunnya. Kita akan berkenalan dulu, tapi kalau yang sudah mengambil mata kuliah pengembangan sistem cerdas, saya rasa tidak akan bermasalah dengan istilah ini ya. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan teknik supervised learning atau disebut juga dengan supervised classification. Di mana seperti kita ketahui bahwa klasifikasi itu adalah sebuah task atau tugas dalam memilih label kelas, ya, label kelas yang benar untuk input yang diberikan. Nah, dalam tugas klasifikasi dasar, setiap input itu dianggap terpisah dari semua input lainnya. Artinya bahwa dalam satu input itu dianggap sebagai satu kelas tertentu. Ya. Dan kumpulan label itu ditentukan terlebih dahulu. Artinya data yang kita miliki, yang kita gunakan untuk proses klasifikasi ini harus ditentukan labelnya. Misalkan pada kasus kita ingin menentukan apakah sebuah email itu adalah spam atau bukan, maka kalau kita memiliki data email, jadi kita sudah punya data email, dari mana, isinya apa, ya, itu kita sudah mengidentifikasi. Jadi datanya itu sudah teridentifikasi terlebih dahulu, yang seperti ini itu adalah spam, yang seperti ini adalah bukan spam, dan seterusnya. Jadi data yang kita miliki itu harus sudah diketahui labelnya, harus sudah diketahui kategorinya. Itu yang dimaksud dengan supervised classification.
Demikian juga contohnya kalau kita ingin menentukan topik sebuah artikel berita, maka data yang kita gunakan untuk proses training itu sudah harus diberi pelabelan. Apakah termasuk olahraga, apakah termasuk teknologi, apakah termasuk politik. Jadi kita punya data tag gitu ya. Data tag itu sudah kita beri label, oh data tag yang seperti ini termasuk topik yang olahraga. Oh data tag yang seperti ini adalah topik yang teknologi dan seterusnya. Nah, tugas klasifikasi dasar itu memiliki sejumlah varian ya yang menarik. Termasuk di dalam hal di sini misalnya adalah dalam klasifikasi multi-kelas. Jadi multi-kelas itu artinya kita mengklasifikasikan banyak kelas, di mana setiap instan itu diberi beberapa label. Kemudian klasifikasi kelas terbuka, di mana dalam klasifikasi kelas terbuka ini kumpulan label ini tidak ditentukan sebelumnya, tapi ada satu proses, ada sebuah algoritma, di mana nanti algoritma itu yang digunakan untuk menentukan klasifikasi dari kelas, klasifikasi dari masing-masing data atau masing-masing record. Kemudian dalam klasifikasi urutan, daftar input itu diklasifikasikan bersama. Ini ada juga jenis yang disebut dengan sequence classification. Di mana dalam sequence classification atau klasifikasi urutan, ini dia akan memiliki daftar input yang berurutan gitu ya, dan itu diklasifikasikan secara bersama-sama. Nah, sebuah classifier itu dikatakan terawasi atau supervise. Nah, disebut apa yang dimaksud dengan supervise di sini? Itu dikatakan terawasi atau supervise jika dia dibangun berdasarkan training korpora yang sudah diberi label dengan benar untuk setiap inputnya. Ya, jadi sudah diberi tanda ya. Jadi misalkan ada satu email ini sudah diberi tanda bahwa ini adalah spam, kemudian email yang lain itu dengan bukan spam dan sebagainya. Itu kenapa disebut dengan terawasi atau supervise. Nah, kerangka kerja yang digunakan oleh klasifikasi supervise atau terawasi ini terdiri dari dua bagian ya. Bagian pertama itu disebut dengan bagian training atau pembelajaran. Bagian kedua itu disebut dengan testing atau prediction. Jadi training itu dilakukan berdasarkan data training yang sudah diberi label, di mana data training yang sudah diberi label itu kemudian dimasukkan dalam sebuah algoritma mesin learning, misalkan contohnya Bayes, SVM, kemudian jaringan syaraf, decision tree, dan masih banyak lagi metode machine learning algoritmnya. Nah, machine learning algorithm inilah yang nanti kemudian digunakan oleh sebuah classifier model. Nah, selain label yang kita gunakan dalam data training, ada tahapan untuk merubah dari data input ini menjadi bentuk fitur vektor istilahnya ya. Kenapa membentuk fitur vektor? Karena fitur vektor ini nanti akan mudah disimpan dan bentuknya lebih ringkas dan mewakili karakteristik dari data tersebut. Jadi kalau misalkan dalam image gitu ya, image-nya itu tidak semua image itu disimpan kemudian diberikan label, tidak, tapi karakteristik tertentu saja yang diekstraksi dari image tersebut. Demikian juga dalam teks ya. Dalam teks maka input
yang kita gunakan, misalkan teks yang panjang, itu tidak semua kita ambil kemudian kita olah di dalam machine learning algorithm, ya tidak, tapi dirubah dulu menjadi sebuah bentuk fitur vektor atau vektor feature ya. Jadi fitur vektor ini bisa dikatakan adalah sebuah vektor yang berisi nilai-nilai yang mewakili karakteristik dari data tersebut. Nah, kemudian kedua data ini, feature dan labelnya, itu diolah dengan machine learning algorithm dan nanti akan membentuk sebuah model. Nah, model classifier inilah yang nanti akan digunakan dalam proses prediksi. Nah, dalam proses prediksi ini, kalau misalkan ada sebuah data baru yang tidak digunakan dalam data training tadi, perlakuannya sama. Data baru itu tidak semua diambil langsung, tapi diekstraksi dulu fiturnya ya. Fiturnya kemudian diekstraksi lalu didapatkan vektor fitur. Nah, nanti vektor fitur itulah yang nanti kemudian diklasifikasikan dengan menggunakan model classifiernya, lalu keluarlah hasilnya. Hasilnya berupa apa? Hasilnya berupa label. Jadi misalkan tadi mengklasifikasikan data email gitu ya. Nah, data email itu data input email sudah diberi label. Nah, misalkan di sini ada email baru. Email baru itu kemudian dimasukkan dalam classifier model ini, nanti akan keluar ya. Keluar apa? Keluar informasi prediksi apakah ya email tersebut merupakan email yang spam ataupun email yang bukan spam. Nah, seperti ini kira-kira kerangka kerja dari supervised classification atau supervised learning.